Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami hadirkan program spesial Bupati Menyapa untuk edisi siang hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Baik pendengar dimanapun Anda berada, hari ini di studio utama Radio Bersatu Kita Maju sudah dihadirkan para narasumber kita. Insya Allah sangat luar biasa akan berbagi ilmu pengetahuan di kesempatan hari ini ya. Hari ini dihadiri dari Dinas Disperindak ya, Kabupaten Oku Timur, dan mudah-mudahan hari ini beliau akan memberikan informasi seputar kinerja yang ada di Disperindak Kabupaten Oku Timur. Kita langsung saja sapa, yaitu bersama Bapak Muhammad Ucup Sabarudin SEMSI selaku Sekretaris Dinas Disperindak Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Mbak Yola dan terkhusus bagi seluruh masyarakat Oku Timur yang menyimak siaran BKM ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Amin. Amin, Masya Allah. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio BKM FM memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi seluruh masyarakat Oku Timur ya Pak ya. Iya. Baik, dan beliau tentunya tidak sendiri pendengar. Beliau juga ditemani oleh Bapak Taufik Hidayat SEMM selaku Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini? Iya, sehat. Alhamdulillah, semangat selalu ya Pak ya. Iya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, hari ini dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kita akan membahas tema apa Pak? Kita akan mengangkat tentang apa? Hari ini kami mencoba membahas terkait dengan peran daripada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung dari visi misi Bupati Oku Timur, yaitu menciptakan atau mewujudkan Oku Timur maju lebih mulia. Masya Allah. Jadi apakah ada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan atau dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dapat mendukung dari visi dan misi Bupati dimaksud? Baik, Masya Allah. Pasti Pak mulai hari ini disahkan sebagai Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri. Nah Bapak pasti sudah tahu dong kira-kira apa saja yang bakal dikerjakan ke depan nih Bapak. Iya, jadi terima kasih Mbak Yola, Pak Ucup, kesempatan yang diberikan kepada kami. Kenalkan, saya Taufik Hidayat SEMM, Kepala Bidang Industri, Pembangunan Kawasan Industri. Yang pertama, kami mau mengenalkan program yang ada di kegiatan industri. Salah satunya program Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Yang kedua, program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Yang pertama, kami perlu mengenalkan program SIINAS. Apa itu SIINAS? Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) ini suatu mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah. Itu pentingnya. Maka tadi, apakah Oku Timur IKM-nya sudah mendaftarkan akunnya ke aplikasi SIINAS Kementerian Perindustrian. Oke, sejauh ini kalau wilayah Kabupaten Oku Timur sendiri apa sudah banyak industrinya yang sudah melakukan pendaftaran seperti itu Bapak? Alhamdulillah baru 3. Baru 3. Sementara jangkauan dari Disperindak ini pencapaian sampai berapa persen Bapak? Kalau melihat dari laporan yang sudah masuk ke pendaftaran menurut OSS di KPT itu sudah 140 orang. Oh gitu. IKM. Industri. Iya, namun yang daftar ke akun SIINAS baru 3 orang. Masya Allah. Jadi ini kerja masih panjang ya. Panjang sekali, butuh pengenalan kepada masyarakat apa itu SIINAS. Oke, baik. Tentunya apa ini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini berkenaan dengan INAS ini? Kiat-kiatnya apa nih Pak? Dan persyaratan apa yang harus dilakukan oleh para industri untuk melakukan pendaftaran INAS, Pak? Salah satu ini SIINAS ini langkah-langkahnya kita perlu mendaftarkan akun email kita ke SIINAS yang sesuai dengan sudah didaftarkan ke KPT, OSS. Registrasi akun SIINAS, data-data itu perusahaan yang perlu dimasukkan di situ, data umum, alamat kantor, alamat pabrik, bidang usaha, dan perizinan. Selain itu juga di dalam SIINAS itu ada namanya sertifikat TKDN. Oh iya. TKDN ini sekarang apa itu TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Tidak akan terpisahkan dari persoalan pengadaan barang dan jasa. Artinya pemerintah itu sekarang sudah ada TKDN, di mana
produk dalam negeri itu harus ada 40% nilai dari dalam negeri. Oke. Itu TKDN. Maka kalau kita daftarkan ke SEINAS sangat banyak sekali. Salah satu keunggulan apa yang bisa menjadikan seseorang industri itu untuk mendaftarkan ke INES, Pak? Ini cara pemerintah untuk memudahkan dalam pendataan salah satunya. Yang kedua, kita ikuti juga program pemerintah, salah satu syaratnya TKDN tadi, pajak dalam negeri minimal 40% pajak kita yang memang nilai dari barang tersebut dari dalam negeri. Yang kedua, dia itu tadi di dalam ini apa sih INAS itu ada namanya restrukturisasi mesin. Restrukturisasi mesin ini ada cashback dari pemerintah, kementerian sebesar 30 sampai 40% ketika kita membeli alat industri. Dapat cashback dari pemerintah. Oh gitu, jadi ada keringanan harga. Iya, jadi cashback langsung 1 tahun dari pembelian. Jadi itu kalau kita sudah masuk SEINAS. Iya, salah satunya mudah melakukan pendataan pemerintah. Kedua, memang ada restrukturisasi mesin. Pembelian itu ada cashback sebesar 30 sampai 40% dari pemerintah setelah melakukan pengisian persyaratan juknis itu tadi, restrukturisasi mesin tadi. Ya, masih terus mengantar kebersamaan kita dalam program spesial Bupati Menyapa yang dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur, dan bekerja sama dengan seluruh OPD wilayah pemerintah Kabupaten Oku Timur. Dan hari ini kita masih bersama para narasumber kita dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Oku untuk wilayah Kabupaten Oku Timur berkenaan dengan SPBU-nya, kemudian juga banyak lainnya ya Pak ya. Ini bagaimana dari Disdekperin sendiri Pak? Oke, terima kasih. Kebetulan di kami ada yang membidangi itu Bu Mbak Yola. Ada yang namanya bidang kemetrologian. Baik. Jadi ke bidang metrologian itu salah satu tupoksinya adalah untuk melakukan tera ulang terkait dengan alat ukur, timbang dan takar ya. Jadi salah satunya terkait dengan misalnya di SPBU kita ini kalau tidak salah ada 9 unit SPBU dari mulai Oku Timur hingga di Blitar sana. Itu sesuai ketentuan pemerintah bahwasanya setiap SPBU nozzle-nya itu harus dilakukan tera ulang minimal 1 kali dalam 1 tahun. Baik. Ya, supaya Pak memberikan perlindungan terhadap konsumen. Betul. Bahwasanya rasa puas masyarakat bahwa tidak meragukan lagi terkait dengan jumlah liter yang diterima mereka dalam sekian rupiahnya. Jadi mungkin kalau Mbak Yola ataupun masyarakat di Kabupaten Oku Timur melihat ada spanduk baik itu di SPBU, baik itu di Pertasop, mungkin di situ ada keterangan tidak perlu lagu dan lain sebagainya karena nozzle sudah dikalibrasi oleh unit metrologi legal di bidang kemetrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Jadi banyak sekali itu Mbak Yola, bukan hanya nozzle SPBU atau Pertasop saja, termasuk timbangan di pasar punya ibu-ibu itu wajib tuh dikalibrasi. Ya. Dan sebagai informasi juga, kami sebetulnya rutin dalam setiap tahun mendatangi pasar-pasar ya, untuk supaya dilakukan kalibrasi ulang tadi alat timbangannya tadi. Jadi kami juga nanti mengupayakan untuk membawa timbangan pengganti. Jadi kami nggak mau mengganggu para pedagang tuh Mbak Yola. Nanti seandainya kami ambil timbangan dikalibrasi kan perlu waktu. Nanti ibu-ibu yang mau beli nggak ada timbangan kan? Jadi dipinjami dipinjam itu loh. Baik. Terus nih Bapak kalau bicara masalah kalibrasi tadi itu, tera ya. Tera. Kalau misalkan ditemukan sudah dilakukan itu, tapi masih ada pedagang nakal yang melakukan percurangan pada timbangan, apakah ada tindak pidana hukumnya? Betul. Itu salah satunya tentu ada terkait dengan sanksi yang diberikan salah satunya oleh dalam ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen tentu Mbak Yola. Jadi di sana mohon maaf ada Undang-Undang Nomor 8 ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen. Tentu apabila misalnya masyarakat yang merasa ragu bahwasanya timbangan di ibu-ibu ini misalnya timbangan berasnya meragukan nih. Misalnya kalau saya biasanya
menimbang beli beras 1 kilo, kalau dicantingi pakai kaleng dulu, kita ada kaleng apa namanya, susu ya? Benar, kaleng susu. Udah ada susu, sekarang namanya SKM ya, kental manis ya. Oke. Ada bekas kaleng itu ditakari, misalnya biasanya kalau 1 kilogram harusnya 4 cantik tuh, tapi ternyata hanya 3 cantik lebih. Nah, pasti ragu tuh. Nah, silakan nanti masyarakat melaporkan ke kami. Nanti kami akan menindaklanjutinya untuk melakukan, tentunya atas izin pimpinan, melakukan sidak investasi mendadak misalnya ke pasar-pasar yang diragukan timbangan tadi untuk melakukan tera ulang ya, terkait dengan timbangannya. Nah, sanksinya tentunya di sana ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mungkin yang lebih berhak lagi tentu ada aparat penegak hukum tentunya. Ya, salah satunya mungkin kalau memang terkait mereka melakukan pelanggaran, ya minimal mungkin tidak diberikan izin oleh PUD pasar mungkin untuk berjualan di situ. Nah, ini jadi sebuah apa ya, garis merah untuk para pedagang untuk tidak melakukan dagang secara nakal ya. Nah, kalau itu tadi timbangan. Nah, berbicara masalah kelangkaan bahan pangan nih Pak di Kabupaten Oku Timur. Nah, karena kita dengar-dengar setiap harinya ini ada kenaikan dan ini pada bikin pusing para emak-emak ya Pak ya, masalah bahan sembako yang terus naik melonjak tinggi daripada turunnya. Ini menyikapi hal ini dari Disdekper ini apa yang dilakukan Pak? Oke, baik Mbak Yola. Dan juga perlu diketahui oleh masyarakat nih, betul ya. Jadi bersyukur sekali kami diundang hari ini untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan tupoksi kami kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kelangkaan bahan pokok penting dan sebagainya, mungkin Mbak Yola juga mungkin sebagai ibu-ibu sering beli LPG langka misalnya, harusnya ecerannya ada 18.000 misalnya, ini tiba-tiba bisa 20-25.000 misalnya. Dan itu bertahan sampai sekarang. Kemudian ada yang nakal lagi, misalnya biasanya ada yang suka menimbun misalnya stok. Nah, dulu waktu kita ingat dulu langka minyak goreng ya, bagaimana ibu-ibu mengantri minyak goreng. Nah, terkait dengan kelangkaan ini kami ada monitoringnya Mbak Yola, setiap hari dilakukan hari kerja terkait dengan bahan pokoknya. Di sana kita memonitoring harga sembako di pasar tradisional khususnya di Martapura sebagai acuannya, patokan harga-harga di Kabupaten Oku Timur, mulai dari beras, tepung dan jagung, kemudian ada gula, ada minyak dan margarin, kemudian daging sapi dan ayam, kemudian ada telur ya, susu, garam ya, kemudian ada terkait dengan bumbu-bumbu. Biasanya nih Mbak Yola, kelangkaan di pasar itu biasanya mendekati hari-hari besar keagamaan tuh, menjelang puasa, menjelang hari raya dan sebagainya. Nah, itu kami sudah melakukan monitoring, antisipasi dan lain sebagainya dengan OPD terkait, salah satunya dengan Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian juga alhamdulillah syukur Polres Oku Timur sangat mendukung sekali juga ya. Bahkan pihak-pihak yang terkait lainnya, instansi vertikal sangat mendukung. Salah satunya saya contohkan bahwasanya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu, kami dengan Kapolres turun langsung ke pasar Martapura untuk memonitoring harga-harga, dan alhamdulillah terpantau waktu itu masih dalam kondisi yang wajar. Nah, contohnya hari ini sebetulnya ibu-ibu tidak perlu ragu nih, dari monitoring kami ya, perbandingan harga di hari Selasa dengan Rabu dan dengan hari ini itu malah ada penurunan harga. Harga yang lain tetap. Contoh nih, beras lokal itu ada 12.000 ya. Hari ini masih 12.000. Nah, bahkan cabai merah biasa di tanggal 18 itu 40.000 ya. Mohon maaf, di tanggal 14 40.000, di tanggal 20 Juli hari ini ya itu 35.000. Mengalami penurunan. Begitu juga dengan cabai rawit ya. Di awal di tanggal 18 itu 40.000, hari ini berdasarkan hasil monitoring kami ada 35.000. Nah, terkait dengan kelangkaan dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali Mbak Yola. Pemerintah pusat pun secara rutin ya untuk memonitoring harga-harga. Setiap hari Senin ya, kami salah satu OPD yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti Zoom meeting terkait dengan pengendalian inflasi di wilayah kabupaten kota masing-masing. Jadi seandainya pernah nih di kita termonitor bahwasanya ada kenaikan harga minyak sayur. Betul. Nah, perlu segera dilakukan tidak lanjut oleh OPD terkait, khususnya di Dinas Perdagangan kami. Ternyata yang naik itu adalah minyak kita. Nah, minyak kita ini ada produk daripada BUMN ya, yang memang itu disubsidi, yang harusnya misalnya ecerannya hanya 14 ribuan, ternyata di pasar 18.000. Nah, itu kami tidak bisa mengintervensi karena apa?
Di Kabupaten Oku Timur kita tidak punya distributor minyak kita. Kalaupun ada Mbak Yola atau masyarakat melihat di pasar ada minyak kita, itu dari luar kabupaten. Oh, baik. Bukan dari kita. Dari penghasil kita sendiri ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan para emak-emak nih Pak. Kenapa setiap pasar itu punya perbedaan harga? Misal ya Pak ya, harga telur di Belitang 1 kilonya 35.000, sedangkan di Martapura 40.000. Apa yang membuat perbedaan? Sedangkan pasarnya sama-sama di Oku Timur. Betul. Nah, ini gimana nih Bapak Nah, ini menjelaskan ini? menarik sekali, itu ibu-ibu yang Iya, cerdas ini, oke. yang kritis nanti ya. Kenapa misalnya ini contoh nih, Mhm. istri saya, mohon maaf nih, misalnya kita belanja ke sana ya, kenapa? Selisih 2.000 Oke. per kilogram yang saya bawa. Sebenarnya kalau kita, bapak, Iya, nggak 2.000 dipikirin. ngitung dengan capeknya, ngitung dengan minyaknya, cuma mau Ah. beli sekian kilo bawah, kayaknya rugi deh. Kira-kira seperti itu. Iya, iya benar. Cuman sih. kan emak-emak atau ibu-ibu kan Ah. lebih detail lagi. Iya. Ya 2.000 dalam satu item belanja. Mm-mm. Apabila dikalikan dengan item lain ya bisa menghemat sekian. Betul. Nah, Iya, jadi itu. karena perekonomian emak-emak ini lebih kritis, Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi kenapa ada perbedaan? Nah, itulah kalau produk-produk pertanian atau produk-produk bahan pokok yang sembako dan sebagainya, kayaknya itu hanya oleh pemerintah pusat terkait itu ada undang-undangnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oh. Misalnya terkait dengan alat ukurnya, timbangannya harus pasti atau lain sebagainya, kemudian kehigienisannya, kemudian terkait dengan untuk keamanan dan mengonsumsinya, misalnya kalau ada jualan makanan apakah ada formalinnya atau Ya. tidak dan sebagainya. Betul. Nah kalau harga ini beda nih, mungkin kalau ibu-ibu beli obat di apotek itu jelas di botol sirup itu jelas head harga eceran tertinggi misalnya 20.000. Kalau apotek menjual 22.000 bisa segera dilaporkan. Oke. Nah, kalau itu Mbak Yola nggak pernah ngeliat misalnya ada misalnya beli bawang di situ headnya misalnya 23.000. Nggak tertera. Ya pedagang pasar jual 25 misalnya. Nah itu kalau ada itu enak kan kami Iya. melakukan intervensi pengawasan dan sebagainya. Nah itulah kenapa dilakukan apabila terjadi misalnya kenaikan harga dan sebagainya. Kenapa misalnya di Belitang lebih murah daripada di sini? Ada apa misalnya? Oh ternyata sayur mayur misalnya itu atau beras karena lebih murah di sana karena sentra produksinya di sana. Oh, Nah gitu. kalau misalnya beras di sini agak selisih harga, wajar rasanya karena butuh transportasi memindahkan beras tadi dari Belitang ke kita. Artinya nambah untungnya dikit. Karena pedagang pasti mau untung Iya ya. betul. Betul. Oke, jadi para mama saya rasa sudah tahu jawabannya ya. Kalau Insya Allah. pengen murah larinya ke sana. Tapi dipotong dengan ongkos belanjanya, Nah, Pak betul. ya. Baik, terima kasih Bapak penjelasan hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang manfaat untuk kita semua. Insya Baik Allah. pendengar, jangan kemana-mana, obrolan kita semakin menarik. Di segmen ketiga mungkin Anda ingin bergabung bersama kami di layanan telepon 0735 481 800 atau WhatsApp SMS-nya 0811 7241 800 sesaat lagi. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali dalam segmen ketiga. Setelah koleksi lagu yang satu ini, suara indah dari miliknya Iwan Fals, kita dengerin sama-sama ya. Mudah-mudahan semuanya suka dan terhibur. Spesial menghantar kebersamaan Anda dengan Umar Bakri. Selamat siang dan selamat mendengarkan. TBGM Radio masih dari kawasan Merica, Sungai Tua Jaya, Martapura. Bersama Yola Revina di sini kembali menemani Anda, masih program spesial Bupati Menyapa dengan ketiga narasumber kita spesial dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oke, di kesempatan hari ini masih ngobrol lagi nih seputar apa saja kegiatan yang ada di Perindak, dan tentunya setelah lagi kita bakal buka layanan telepon ya buat masyarakat yang mungkin ingin bertanya seputar Disperindak. Oke, kita coba untuk penelpon pertama dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yola. Iya, baik, dengan Mang Kiwai tampaknya ini. Iya, Dora. Oke, Mang Kiwai boleh dengan pertanyaannya, mau bertanya dengan Bapak siapa Mang Kiwai? Ya, ini dari Disperindak Mbak. Betul. Ya, saya ketang salam kenal. Salam Saya kenal. Mang dari Batu Raja. Oke. Sangat mendukung program BKM dengan Bupati Menyapa. Ini adalah Terima kemajuan. kasih. Tapi saya nggak tinggal di Batu Raja sekarang ya. Aha, jauh Ini merantau ya. Satu pertanyaan ya. Ya. Masalah perindustrian ini ya. Yang katakan kemudian ini bidang industri ya. Nah, sekarang kita Sumatera Selatan. Ini kita ambil umumnya Mbak Yola ya. Oke. Kita mempunyai lahan ya.
seperti kelapa sawit itu Mbak ya. Nah sekarang kita nih produksinya TBO Mbak. Oke. Bagaimana kira-kira dari Dinas Perindustrian kami ini ada kaitannya dengan provinsi jelas ini Pak ya. Oke, pertanyaan saya ini dengan Dinas Perindustrian provinsi ya. Bagaimana kalau seandainya produksi minyak makan itu Pak ya, kita mengatakan pabrik di produksi Sumatera Selatan, apa di Matahura, apa di Batu Raja, pokoknya sekup daerah Sumatera Selatan. Tentunya kalau kita di daerah Opus itu di Matahura kita pabriknya, bahannya mungkin metaogan di Batu Raja Minanga itu. Apakah ada jalur bisa kita membuat sendiri? Kalau saya lihat selama saya tinggal di Jawa Barat, itu adanya pabrik di Moli ya Batangan. Itu bahannya itu dari kita itu, dari provinsi Sumatera, mungkin dari perkebunan di Riau itu kan saya dari Sumatera. Apakah kita bisa membuat istilahnya pabrik sendiri ya makan itu ya. Jadi kalau kita membuat pabrik sendiri, kita ada pasaran lokal kita, mungkin ada dapat apanya, PAD juga, ada DBH-nya, mungkin gitu ya. Jadi apakah itu bisa di Sumatera Selatan ya? Kalau kita nggak ada punya modal, misal pemerintah daerah membuat itu, apakah kita bekerja sama dengan investor luar, apakah bisa nggak kita itu Pak? Jangan kalau saya tinggal apa namanya itu, ininya itu sangat maju kan. Kita kan ada bahan bakar, bahannya baku. Kenapa kita mau jauh sekali membuat pabriknya di Tangerang kayak gitu? Apa itu tidak bisa kan di tempat provinsi Sumatera ini? Kita bahannya ada loh. Oke. Apa bisa gimana? Terima kasih Bapak. Semoga terbeda. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini pendengar setia kita di Oku Timur, tapi saat ini sedang merantau jauh di Kota Malang. Tapi selalu monitor nih Pak. Oke, jadi maksud tujuan dari pertanyaan beliau adalah apakah mereka bisa membuat sebuah industri ya yang ada di wilayah Kabupaten Oku Timur. Ini gimana Bapak? Oke, baik. Terima kasih atas atensi dari Mang Kiwa ya. Iya. Pendengar setia dari BKM. Salam kenal Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan menarik sekali nih gitu, Mbak Yola. Ini ternyata benar ya, masyarakat Oku Timur ini sangat kritis. Salah satunya dari Mang Kiwa ini. Ternyata beliau di Malang bisa menyimak siaran kita ya? Melalui streaming. Oh, alhamdulillah ini perkembangan teknologi ini luar biasa sekali tentunya ya. Nah, oke, terkait dengan pertanyaan yang sangat baik sekali, yang bagus dari Mang Kiwa ya, terkait dengan apa namanya, apakah memungkinkan sih di Kabupaten Oku Timur yang notabene diceritakan di awal bahwasanya kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Betul. Salah satunya kita sebetulnya ada di sini ada PT Wanakarya Mitra Kahuripan kalau tidak salah ada memiliki lahan sawit dan diolah juga hanya mungkin sebatas sampai ke CPO. Betul. Begitu juga mungkin ada PT Laskar kalau tidak salah ya Pak Amdi. Nah, ada PT Laskar mungkin produknya juga hanya di CPO. Nah, kenapa sih tidak bisa nih diolah lagi menjadi produk jadi? Misalnya menjadi minyak sayur. Mungkin ketika kemarin kelangkaan minyak sayur yang dilanda oleh seluruh Indonesia, seluruh emak-emak direpotkan, ya kenapa nggak buat sendiri ya? Dulu mungkin di skala rumahan kita mungkin orang-orang pendahulu kita, orang-orang tua kita mungkin nggak pernah beli minyak makan buat sendiri dari minyak kelapa misalnya kan, diolah menjadi minyak sayur sehingga bisa dimanfaatkan sendiri. Nah ternyata kita semuanya serba instan sekarang, semuanya serba ketergantungan. Kalau bisa beli kenapa harus repot? Betul. Nah kira-kira seperti itu. Nah terkait dengan pertanyaan ini, sebetulnya ini pertanyaan menggelitik juga bagi kami. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa gitu? Oke, sebetulnya dari pemerintah ya tentunya sangat mendukung sekali. Ada keinginan besar tentunya ingin mensejahterakan masyarakatnya. Apalagi visi beliau Bupati kita bahwasanya adalah untuk mewujudkan Kabupaten Oku Timur yang maju lebih mulia. Betul. Ya kan? Lebih mulia dalam maju dalam ekonomi, mulia dalam akhlak dan lain sebagainya misalnya. Nah, terkait dengan bisa tidaknya, tentu harapan dari pemerintah tentu mengharapkan harusnya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Tapi satu sisi mungkin ada hal-hal yang memang harus dilalui tahapan-tahapannya mungkin. Contoh nih, bahwasanya karena untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya peningkatan PAD. Mungkin masyarakat, Mbak Yola juga tahu bahwasanya dulu pasar itu di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pasar dulu adalah bagian dari bidang, ada bidang pasar. Nah sekarang kalau tidak salah di awal tahun 2020 di Januari itu pasar keluar menjadi perusahaan umum daerah pasar yang dikelola secara profesional oleh masyarakat yang dianggap layak dan mampu ditunjuk untuk mengelola pasar. Kemudian mungkin
masyarakat juga sudah mengenal bahasanya ada PUD juga, kalau tidak salah PUD Agro apa yang ada di Blitar sana, kalau tidak salah pusatnya di KTM, yang mengelola hasil-hasil pertanian dalam hal ini adalah padi, karena kita luar biasa ya padi ini atau beras ini. Kalau tidak salah saya pernah mendengar itu target bupati kita adalah 1 juta ton gabah kering per tahunnya. Dan menurut informasi yang saya peroleh, bahwasanya yang diserap oleh masyarakat Oku Timur itu tidak mencapai 20%-nya misalnya. Nah yang sisanya kemana? Mungkin tidak terdeteksi atau apa karena mungkin pedagang langsung datang tidak laporan ke dinas terkait dan lain sebagainya. Nah itulah diciptakan PUD yang perusahaan umum daerah terkait dengan pengelolaan hasil petani dari padi tadi. Jadi diciptakan PUD setelahnya untuk menyerap harga atau menyerap padi masyarakat petani supaya terjamin kestabilan harganya, kemudian juga bisa memasukkan sebagai PAD di Kabupaten Oku Timur, dan tentunya juga salah satunya adalah PAD tersebut adalah untuk direalisasikan kembali atau dibelanjakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Nah terkait dengan minyak untuk CPO menjadi sayur ini, minyak sayur, tidak menutup kemungkinan bisa saja. Itulah salah satunya adalah hari ini Bapak Bupati kita berada di Tangerang di BSD ya untuk melakukan promosi potensi daripada Kabupaten Oku Timur, salah satunya tadi mungkin terkait luasnya wilayah, ada sawit, ada padi, ada pariwisata, ada kebudayaan, kesehatan dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya untuk menarik investor. Mudah-mudahan nanti begitu pulang beliau dari Tangerang nanti di BSD sana, pulang nanti salah satunya membuat investor yang ingin membuat pabrik minyak sawit. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi hari ini yang tanpa terasa sudah menghantar kita kurang lebih 1 jam ke depan, yang dimana hari ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat, ilmunya bisa diserap dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua ya Pak ya. Sebelum ditutup Pak Ucup mungkin bisa disampaikan apakah ada himbauan atau pesan-pesan ke masyarakat Pak? Oke, terima kasih. Tidak banyak pesan kami tentunya kepada masyarakat. Selain semoga masyarakat lebih sejahtera tentunya, aman, damai, sentosa. Tentunya kami juga berpesan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat di Oku Timur khususnya bagi pelaku usaha untuk rutin melaporkan kegiatan usahanya baik itu produksi dan lain sebagainya, untuk rutin menyampaikan secara periodik kepada kami. Kemudian juga terkait dengan tadi disampaikan bahwasanya di pelaku industri di Kabupaten Oku Timur hanya sebagian kecil saja yang sudah mendaftar di SINAS. Tolong ya untuk segera mendaftar di SINAS. Kalaupun ada kebingungan dan sebagainya, silakan datang ke kantor kami supaya kami bantu. Apakah ada layanan call center untuk menginformasikan? Layanan call center mungkin nanti kami komunikasikan lebih lanjut. Apakah nanti kami cukup men-share nomor kontak kabitnya saja atau gimana? Jadi terkait dengan SINAS tadi sudah disampaikan oleh Pak Topik manfaat-manfaatnya dan lain sebagainya, itu salah satunya besar sekali. Kemudian lagi tentunya masyarakat juga perlu diketahui bahwasanya kami memiliki tugas pokok ya, salah satunya selain memonitoring harga-harga sembako, kami juga perlu monitoring atau diamanahkan untuk melakukan monitoring terkait dengan ketersediaan bahan bakar, salah satunya LPG misalnya. LPG yang subsidi yang 3 kg. Nah, kami juga menghimbau kepada distributor dan agen untuk rutin melaporkan secara bulanan ya terkait dengan jatah bulanan mereka berapa, kemudian penyampaian kepada masyarakat berapa, itu ada semua formatnya. Tolong secara rutin, saya rasa tidak perlu diingatkan oleh bidang perdagangan karena itu sudah kewajiban supaya secara rutin disampaikan. Kemudian terkait dengan bagi peserta pelatihan tadi disampaikan oleh Pak Topik bahwasanya untuk melakukan pelatihan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu gratis loh. Cukup membuat kelompok usaha, kelompok industri, ya, kemudian pengusaha tadi, kemudian menyampaikan, buat proposal, nanti kami seleksi, kami sampaikan ke pimpinan, nanti bisa melakukan pelatihan dan biasanya itu diberikan bantuan alat, misalnya kalau pelatihan menjahit dikasih mesin jahit, pelatihan las dikasih mesin las. Tapi kami mohon juga ke masyarakat yang mendapatkan bantuan alat tadi jangan dijual, harus dimanfaatkan untuk dikembangkan. Ya, karena tujuannya tadi disampaikan oleh Pak Taufik tadi bahwasanya pelatihan ini adalah menyasar untuk mengurangi dari tingkat kemiskinan, kalau kemiskinan ekstrim di
peluang Kabupaten pekerjaan Iya. ya. Timur. Oke, ada lagi Bapak Satu cukup? lagi mungkin. Oh, siap. Ada dua nih, Nah, yang selanjutnya terkait dengan tera-tera ulang tadi yang emak-emak Oke. ada yang protes misalnya di pasar seperti apa, kemudian terkait dengan keamanan mengkonsumsi dan sebagainya. Jadi Ya. kami menghimbau kepada masyarakat, jika misalnya ada yang dirugikan dengan timbangan, silakan melaporkan ke kami, atau yang sadar secara langsung secara pribadi pedagangnya bahwasanya nggak beres lagi nih timbangan saya, ya. silakan hubungi kami, atau bisa langsung datang ke unit meteorologi legal di Jalan Lengot sana sebelum SPB rumah sakit umum Martapura, ada di sebelah kiri. Nah, di seberang kantor agama, Kementerian Agama, silakan itu untuk ditera ulang atau dikalibrasi ulang. Dan itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar di Kabupaten Oku Timur atau yang di luar Kabupaten Oku Timur bisa sedikit memberikan gambaran terkait Baik. dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka menyokong terciptanya atau terwujudnya Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Baik, terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk narasumber kita siang hari ini. Terima kasih buat Bapak yang sudah hadir di studio BKM FM, terkhusus untuk Bapak Muhammad Ucup Sabarudin SEME. MSI maksud kami selaku Sekretaris Dinas Disperindak Kabupaten Oku Timur. Juga terima kasih untuk Bapak Amri ST selaku PLT Kabid Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, dan Bapak Taufik Hidayat SEMM selaku Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yang sudah hadir di studio BKM FM hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan apa yang dihadirkan juga tentunya bisa menjadi inspirasi kepada seluruh masyarakat Oku Timur untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Oku Timur agar kita terus bisa mendukung program kerja Bapak Bupati kita agar Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Amin. Insya Allah kita jumpa lagi ya Bapak dalam terima program kasih, secara insya Allah. selanjutnya yang insya Allah kedepannya Disdeperida Kabupaten Oku Timur semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Amin. Baiklah para pendengar, inilah program spesial Bupati Menyapa kami persembahkan secara langsung dari 100,1 BKM Radio dan kami live streamingkan melalui akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju yang insya Allah akan kami hadirkan setiap edisi Kamis berikutnya. Yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Persembahan spesial dari LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur dan juga seluruh OPD wilayah Kabupaten Oku Timur. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa dan kami akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan kita ikuti acara selanjutnya masih dalam program spesial Bupati Menyapa. BKM. Oke. Maju lebih mulia. Semangat. Terima Semangat. kasih, sampai jumpa. Terima kasih Thank banyak you. Bapak.